Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Yani Manurung dengan NIM 06021282328043. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya tahun 2023 semester 3. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9, kurikulum 2013 edisi revisi 2018, karangan Agustrianto, Titi Harsiati, dan Eko Sasi. Menggunakan 5 aspek pada teori Green NPT. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Khalidatun Nuzula MPD. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Langsung saja, di sini saya akan mulai terlebih dahulu dari identitas buku, judul buku Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9, penerbit Agustrianto, Titi Harsiati, dan Eko Sasi, penyelia penerbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Blitbang, Kemendikbud Editor Yadi Mulyadi SS, Pre-Review Cut Nilawati, tahun terbit 2018, edisi revisi Kurikulum 2013 atau K13, jumlah halaman buku 178, ukuran buku 17,424,6. Percetakan PT Sarana Panca Karya Nusa, dipasarkan online shop warungpendidikan.co.id. Teori yang saya gunakan dalam menganalisis buku teks ini adalah teori Green NPT. Nah, teori Green NPT ini memiliki 10 kategori. Saya hanya mengambil 5 kategori saja. Yang pertama, buku teks harus memberi motivasi siswa. Yang kedua, buku teks harus menarik minat siswa. Yang ketiga, buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik. Yang keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek linguistik. Yang kelima, buku teks harus memiliki hubungan erat dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Metodologi penelitian. Nah, pada analisis ini, saya menggunakan metode kuantitatif dan studi dokumentasi. Nah, metode kuantitatif yang saya gunakan ialah pengisian angket melalui 10 responden siswa atau siswi SMP Negeri 1 Pemulutan dari Google Form, dan saya menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu melampirkan bukti foto wawancara dan bukti bagian buku yang akan dibahas dan dianalisis. Berikut adalah bukti foto studi dokumentasi wawancara saya bersama Ibu Komaria SPD di SMP Negeri 1 Pemulutan. Adapun bukti transkrip wawancara berupa pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu, apakah materi dalam buku ini cukup relevan dan menarik minat siswa atau siswi untuk belajar bahasa Indonesia? Pertanyaan yang kedua, apakah buku ini efektif dalam memotivasi siswa atau siswi untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar? Pertanyaan yang ketiga, betapa pentingnya peran ilustrasi, diagram, tabel dalam buku ini untuk membantu pemahaman siswa? Yang keempat, bagaimana pandangan Ibu tentang tingkat kesulitan bahasa yang digunakan dalam buku ini? Yang kelima, apakah Ibu melihat buku ini cukup mendukung pembelajaran materi bahasa dengan pelajaran lainnya? Hanya itu pertanyaan wawancara saya dan jawaban dari Ibu Komaria SPD di SMP Negeri 1 Pemulutan. Langsung pada hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang pertama, buku teks harus menarik minat anak-anak, termasuk
minat siswa yang mempergunakannya. Dari hasil angket, ada 10 siswa atau siswi yang mengatakan setuju bahwa buku ini menarik minat siswa. Dapat dilihat dimulai pada bab 5 halaman 115 menyajikan teks diskusi. Nah, di buku teks ini memperkenalkan teks-teks diskusi yang relevan bagi siswa dan terdapat contoh-contohnya pada halaman 115 yang tentang aktivitas fisik atau manfaat olahraga. Dan pada halaman-halaman tersebut banyak ilustrasi dan warna-warna yang menarik minat siswa. Kedua, buku teks harus memberi motivasi kepada siswa yang memakainya. Nah, bisa kita lihat pada hasil responden atau hasil angket saya, 100% siswa atau siswi SMP Negeri 1 Pemulutan mengatakan setuju bahwa buku ini memberi motivasi kepada siswa yang memakainya. Pada bab 4, menyusun cerita inspiratif. Dimulai dari contoh pada halaman 148 hingga 157. Nah, pada bagian ini menjelaskan pentingnya cerita inspiratif dan menumbuhkan rasa empati kepada siswa. Seperti contoh-contoh pada halaman tersebut yang mengajarkan kisah Budiman yang belajar bersyukur dan kisah mengenai kentang telur biji kopi yang menghadapi tantangan. Nah, pada halaman tersebut, siswa diajak untuk dapat mengetahui nilai-nilai moral pada setiap cerita. Dan ada pun latihan soal yang mendorong siswa untuk menceritakan cerita inspiratif. Nah, yang ketiga, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati siswa yang mempergunakannya. Berdasarkan hasil diagram angket tersebut, terdapat 80% siswa atau siswi yang memilih setuju beranggapan bahwa buku teks ini memuat ilustrasi yang menarik hati siswa. Terdapat juga 20% siswa atau siswi yang menganggap kurang setuju kalau buku ini memuat ilustrasi yang menarik hati siswa. Setelah dianalisis, buku ini memiliki beberapa ilustrasi yang menarik pada halaman 88 hingga 99. Yang menunjukkan gambar orang yang saling bertanggapan. Namun buku ini masih banyak atau kurang ilustrasi yang menarik atau corak-corak warna yang menarik hati siswa. Yang keempat, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Hasil angket, terdapat 90% siswa atau siswi yang menganggap buku teks ini mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, dan ada 10% yang tidak menganggap buku teks itu mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Dalam buku ini terdapat pada halaman 133 dan 134 yang menyajikan atau membahas penggunaan konjungsi, kohesi, dan koherensi dalam teks diskusi. Dalam buku teks ini, siswa atau siswi dapat menggunakan konjungsi dan kata-kata penghubung untuk menyusun paragraf yang padu. Pendekatan ini membantu siswa atau siswi memahami struktur linguistik dan mengembangkan kemampuan menulis mereka sesuai dengan aspek linguistik. Kemampuan menulis mereka sesuai standar kurikulum. Yang kelima, buku teks itu haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Pada hasil angket, bahwa 100% siswa atau siswi memilih setuju bahwa buku teks ini memiliki beberapa bagian yang mendukung pelajaran-pelajaran lain. Contoh pertama pada halaman 118 hingga 120, terdapat teks diskusi tentang kebijakan membayar pajak yang secara langsung berkaitan dengan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, contoh yang kedua, pada halaman 144, yang dapat diintegrasikan pada pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga atau penjaskes. Jadi dapat disimpulkan pada hasilan pembahasan, buku teks Bahasa Indonesia SMP ATMTS kelas 9, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Pengarang Agus Trianto, Titik Harsiati, dan Eko Sasi bahwa buku ini mampu menarik minat siswa melalui tema-tema yang relevan, memberikan motivasi dengan cerita inspiratif, serta mendukung pembelajaran terpadu yang berkaitan dengan pembelajaran lainnya. Aspek linguistik juga diperlihatkan dengan panduan yang jelas untuk membantu siswa memahami dan menyusun teks. Namun, buku ini masih memiliki beberapa kekurangan.
seperti ilustrasi yang terbatas, materi cerpen yang kurang variatif, serta kurangnya panduan pembelajaran yang terpadu dan terstruktur. Meskipun diterima dengan baik oleh siswa yang mempergunakannya, tapi beberapa aspek ini ditingkatkan dapat sepenuhnya memenuhi tujuan pembelajaran. Sarannya, dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 9 SMP atau MTS, pengarang Agus Trianto, Titik Harsiati, dan Ekosasi ini dapat diperbaiki dengan menambah ilustrasi yang menarik dan relevan untuk meningkatkan daya tarik pembaca siswa dan mempermudah siswa untuk memahami materi. Selain itu, variasi cerita cerpen dan contoh teks lainnya perlu ditingkatkan agar siswa lebih memiliki banyak referensi yang mendukung pembelajaran. Perbaikan ini diharapkan dapat menjadikan buku teks ini lebih efektif dan komprehensif untuk mendukung proses pembelajaran. Baiklah, kiranya hanya itu yang dapat saya paparkan dari hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9, Kurikulum 2013 edisi revisi 2018, pengarang Agus Trianto, Titik Harsiati, dan Ekosasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.